Saudara yang terhormat dan pecinta budaya khususnya wayang kulit Purwo Gaya Surakarta, ini adalah wayang hiasan saya yang sering saya bawa kemana-mana. Ini adalah wayang Kiai Bantolo. Mengapa saya namakan Kiai Bantolo? Karena dulu-dulunya saya tertarik dengan palemahan yang saya bikin sendiri dan saya desain sendiri. Itu ada hijau dan merah itu, dan ada bunga-bunga atau bludiran di tengah kuning itu. Di palemahan di lemahnya, di tanahnya, ya, Bantolo tanah. Akhirnya saya namakan wayang Kiai Bantolo. Nah, setelah mempunyai wayang Kiai Bantolo, saya terus mempunyai wayang lawasan. Ya, ketika itu saya juga sudah punya wayang lawasan tapi belum komplit. Lalu ketika ini sudah saya namakan Kiai Bantolo, lalu yang lawasan saya namakan Kiai Maruto. Lalu di yang satunya lagi Kiai Tirto yang beningan atau padang bulan itu. Lalu yang terakhir yang belum komplit adalah Kiai Dahono. Nah, rencana itu Kiai Dahono adalah wayang Ramayana, yang mana sunggingannya yang Kiai Dahono itu adalah berunsur merah. Jadi tidak memakai warna-warna yang selain merah. Rencana begitu, tapi hanya belum komplit. Semoga nanti komplit. Nah, untuk wayang Kiai Bantolo itu bikinnya itu memang bertahun-tahun, karena memang ya sedikit-sedikit lah, karena memang ya bikin wayang itu kan memang lama, dan juga banyak yang disortir yang tidak terpakai dan sebagainya. Akhirnya yang tidak terpakai tidak diikutkan di sini, dan akhirnya wayangnya sampai ini banyak ini, dan yang saya protomas itu. Dan ketika itu masih banyak gapit-gapit yang bagus juga, lumayan bagus, termasuk tuting-tutingnya. Sehingga agak lumayan daripada mencari gapit di era sekarang kan juga yang putih-putih juga agak sulit, yang mulus ada juga ngelamus, semu hitam, dan juga mungkin tidak begitu bagus. Sekarang pun masih ada, tapi mungkin harganya ya semakin mahal, termasuk menyunggingkan wayang atau prodonya juga semakin mahal. Kita lihat dari depan. Saudara, ini mencoba disimping yang agak panjang. Biasanya kalau di rumah saja itu disimping hanya sampai sekitar Anoman sana, Tugu Aseso, tapi ini ya agak dipanjangkan lah. Walaupun tidak bisa kemput semua, tidak bisa seluruhnya disimping. Mulai dari Tugu Aseso, lalu kelompok-kelompok Bima yang kuning. Mungkin juga masih banyak yang belum disimping, yang Bima kuning, lalu Bima yang hitam. Nah, ya maaf tutingnya kalau untuk wayang-wayang banyak gerak, misalnya dipakai untuk saya ganti dengan bambu ataupun juga kayu, karena ya mencari kuat saja. Karena tuding yang sungu, tanduk, kerbau yang seperti ini, walaupun keker atau kuat seperti ini, tapi biasanya tidak sekuat yang bambu. Atau kalau untuk gerak-gerak wayang di era sekarang, kalau zaman dulu kan kuat saja, karena memang gerak wayang di tempo dulu itu kan hanya biasa, paling keluar mentas, dan kalau gerak pun gerak yang tidak akrobatik, sehingga memungkinkan untuk wayang-wayang ditudingi seperti tanduk-tanduk ini. Ya memang lebih estetik itu, dan juga harganya yang ini lebih mahal, tapi untuk kekuatan dalam atraksi sabet itu untuk era sekarang mungkin gampang putus di sini. Makanya yang saya ganti yang sekiranya wayang-wayang itu banyak ditampilkan untuk gerak. Bima-bima, lalu sampai sana Torjo. Gatotkaca hitam, Antasena yang
Antasena yang sebenarnya dulu-dulunya Antasena Jogja tapi sudah dicorek menjadi Antasena yang corekan gaya Surakarta, tapi aslinya Surakarta kan nggak ada. Sering saya sampaikan begitu. Lalu anomannya yang ini adalah dari Pak Marsono, ini babon museum katanya begitu. Lalu Anoman Klatenan, Anoman Medion, lalu Anoman Mbah Darman Gondangan, Toro Guru, raja-raja mulai Watu Gunung, Prabu Kano, Watu Gunung, Romo, Donopati, Romo Bokong dan sebagainya, Kalide, Abiyasa, sampai Kresna Kuning, Kresna Hitam, Untadewa, kelompok Arjuna. Ini yang sering saya pakai itu. Ada Destorotonom, Pandu Muda, Yomo Widuro Muda. Ini kelompoknya di sini. Lalu ada Surya Putra dan sebagainya sampai Permati, kelompok Permati, kelompok. Ada Parikesit, Bambangan. Nah, kalau di daerah wayang-wayang ini yang juga sering gendiran juga, itu tudingnya tidak bisa diganti dengan bambu, karena untuk gendir itu tidak ada daya beratnya kalau bambu, sehingga wayang seperti ini tetap itu. Makanya simpingan di area sini itu lebih kelihatan indah karena tudingnya rampak dari tanduk semua. Itu terakhir sampai sana. Biasanya sampai Putren. Di sini ini sampai Putren. Tapi cukup di situ karena sudah habis tempatnya, dan juga saya ingin menyeimbangkan antara simpingan kanan dan kiri itu. Kalau daerah kiri sampai Bambangan, di sini juga sampai Bambangan, sehingga kelihatan imbang. Itu untuk simpingan kanan. Ini Kiai Bantolo. Yang nyimbing itu Mas Angga namanya. Ya lumayan sudah bagus simpingannya, cara nyimbingnya wayang. Terus dilanjutkan simpingan yang sebelah kiri. Dari bambangan-bambangan yang lanyap-lanyap, longok-longok, macam-macam. Ini ada yang mahkota di sini, longokan mahkota ini, Prabu Kresna Yono, Ndorowati itu. Ini tidon biasa seperti yang hitam. Sampai ke sana. Sorry ada ini. Tolong ditarik sedikit. Walaupun sunggingannya kebanyakan 80% satu tangan, tapi memang sengaja saya agak beda-beda itu. Apalagi yang ada sunggingan-sunggingan yang bukan penyungging saya biasanya, maksudnya dari penyungging yang lain maupun wayang mendapat dari membeli dan sebagainya. Berbeda, tapi tidak apa-apa, malah tidak seragam begitu, variatif. Para raksasa,
biasanya Prabu Niwata Kawata yang mukanya biru itu di depan sendiri karena memang ketinggiannya tidak nyampe dengan Kumbakarna, itu ya saya taruh di belakang, tidak apa-apa. Ini adalah wayang Kiai Bantala, ya wayang hiasan saya yang sering saya pakai pentas di mana-mana.